Iman yang terbaik, belajarlah untuk berkorban pada orang lain. Teman-teman dikasih Tuhan, satu buah batang pohon, ketika dia menghasilkan buah, dia tidak pernah menikmati hasil buahnya itu. Mau buahnya manis, mau buahnya buah yang paling mahal, pohon itu tidak pernah nikmati buahnya. Artinya apa? Kalau hidupmu ibaratkan tanaman Tuhan, kita pohon-pohonnya Tuhan. Alkitab berkata kita bercabang di cabangnya Tuhan. Kita bertumbuh, kita dibersihkan, kita makin dibersihkan dan dibersihkan untuk berbuah. Saya mau tanya, kira-kira buahnya buat siapa sih? Buahnya buat teman-teman sekitarmu, buahnya buat keluargamu, buahnya buat orang-orang yang belum kenal Tuhan, buahnya orang-orang yang kesusahan, buahnya untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Saya mau katakan dengan sangat jelas, buahnya bukan buat kita. Atau hindarilah iman yang tidak berkualitas. Amin ya. Yakobus pasal yang kedua, kita akan baca ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-26. Tapi untuk mempersingkatnya, kita akan lompat-lompat ya. Kita akan baca ayat 14, ayat 17, ayat 20, ayat 22, ayat 24, ayat 26. Amin ya. Yohanes 2 ayat 14, 17, 20, 22, 24 dan 26. Amin. Saya harap kita dapat mengikutinya. Kita baca bersama-sama Yakobus 2 ayat 14, 2, 3, ya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Doa sama-sama 2-3 ya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah apa? Mati. Sahabat, mudah-mudahan luar biasa. Makanya saya bersyukur, kenapa? Karena puji-pujian kita juga sama tujuannya, yaitu bagaimana kita percaya kepada Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang menyertai kita. Tapi teman-teman, sebagai anak-anak muda Kristen yang luar biasa, mari sama-sama kita boleh belajar untuk menghindari iman yang kosong, menghindari iman yang tidak berkualitas. Amin ya. Saya mau coba kamu sebuah ilustrasi begini. Ini teman kita, sahabat kita, Pia berulang tahun kemarin gitu kan. Saya coba ambil contoh Pia saja lah. Tapi bukan semuanya dia. Begini. Kemarin Pia di sini kita membuat acara kecil-kecilan berulang tahun. Ada teman-temannya beberapa orang. Kita ada 5 orang teman-temannya ini. Nah, di antara 5 orangnya ini semuanya bawa kado, ya kan? Tapi ada satu orang spesial, orang yang paling terakhir memberikan kado paling besar. Kotaknya paling besar, warnanya paling indah, bungkusnya paling mewah, paling cantik. Ini kado biar begitu ini pasti luar biasa. Minimal tas, nah gitu kan? Karena besar. Atau mungkin dibantal 2 biji, ya gitu kan? Karena besar. Kenapa? Karena dari kualitas, dari ukurannya kelihatannya besar. Akhirnya dia semua terima kado ini dengan sukacita. Dia terima kasih ya, terima kasih, terima kasih. Dia pulang ke rumah, di kamarnya dia letakkan semua kado itu, dan dia buka kado satu persatu. Biasanya yang dibuka dari mana? Yang paling kecil, kan gitu kan? Yang paling kecil bukan satu-satu. Oh, ini dari si Anu, makasih. Bukan lagi, oh ini foto selfie atau status, ya kan? Makasih semua. Tapi tiba yang paling besar, kotak yang paling megah, warnanya paling indah, kan gitu kan? Ada banyak hiasan-hiasannya. Gitu dia ini ambil, dia berharap ini kado luar biasa dari sahabat terbaiknya, gitu, sahabat temannya dekatnya. Waktu dibuka, bungkusannya pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Sayang kertas kadonya rusak, kan gitu kan?
bisa dipakai lagi itu kan teman-teman yang lain. Buka pelan-pelan, dan dia kaget. Kagetnya sambil bersedih. Kenapa? Karena di dalamnya kosong. Tidak ada isi apa-apa. Hanya kotaknya saja yang besar, hanya kertas kadonya saja yang mahal, hanya hiasannya saja yang mewah, hanya warnanya saja yang indah. Tapi dalamnya kosong. Enggak ada apa-apa. Saya mau tanya, dia kecewa tak gitu? Kecewa dong. Itu dari teman-teman terbaikku, sahabat karibku, sahabat dekatku. Aku berharap dia kasihkan paling spesial. Kenapa? Kotaknya aja besar, tapi ketika dibuka semua isinya apa? Kosong. Teman-teman kasih Tuhan, sama halnya dengan Tuhan kita. Amin ya. Nampaknya kita melayani luar biasa, nampaknya kita berdoa luar biasa, nampaknya kita sembahkan Tuhan luar biasa. Datang di hari Minggu, datang di hari Sabtu, datang di konser-konser, datang di jam doa kita, nampaknya hebat. Tapi Alkitab katakan, waktu Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat hidup kita, Tuhan melihat perbuatan kita, Tuhan melihat perkataan kita, kosong. Tidak ada didapati iman di situ. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, hindarilah iman yang tidak berkualitas di dalam Tuhan. Amin ya. Seringkali dalam beribadah, engkau mencoba memasukkan imanmu, engkau membuat nampaknya seindah mungkin, engkau menyembah Tuhan dengan suara yang paling merdu, engkau angkat paling tinggi, amin ya, suaramu paling nyaring, nampaknya engkau orang paling rohani. Tapi sejujur-jujurnya, seringkali kita memanipulasi Tuhan dengan angkat tangan kita. Kita menipu Tuhan dengan suara merdu kita. Kita mencoba membohongi Tuhan dengan hadir di tiap-tiap ibadah-ibadah kita. Mari sama-sama kita boleh belajar bahwa iman kita harus bersama baiknya dengan perbuatan kita. Amin ya. Bahwa iman yang kita punya, ibadah yang kita punya, pelayanan yang kita punya, firman Tuhan yang kita baca setiap hari yang kita punya, harus berbanding lurus dengan perbuatan-perbuatan kita. Amin ya. Jangan seperti orang-orang Farisi. Dia tahu apa itu firman, dia mengerti isi firman Tuhan, dia tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi tidak pernah mengerjakannya. Amin. Saya bacakan lagi di ayat yang ke-20 bilang begini. Hai manusia yang bebal, maukah kau sekarang mengakui bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang apa? Iman yang kosong. Iman tanpa perbuatan yang benar, iman tanpa perilaku yang benar, iman tanpa perkataan yang benar, iman tanpa cara pola pikir yang benar, itu iman yang tidak berkualitas. Kita baca lagi 20 bilang begini. 22, kamu lihat bahwa sebenarnya iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman kita menjadi berkualitas. Amin ya. Kita bisa bilang begini, aku Kristen, aku gereja tiap hari Minggu, aku doa tiap pagi, baca firman Tuhan tiap pagi, tapi perilakunya, perbuatannya tidak sesuai dengan firman-Nya. Amin ya. Itu iman yang tidak berkualitas. Pada malam hari kita bisa bersama-sama, apa saja ciri-ciri? Ada 3 ciri iman-iman yang tidak berkualitas. Yang pertama, iman yang tidak berkualitas itu adalah iman yang ragu-ragu. Amin ya. Dia percaya Tuhan ada, dia yakin Tuhan mampu, tapi perbuatannya dia tidak libatkan Tuhan. Amin ya. Itu iman yang ragu-ragu. Mari sama-sama kita lihat Matius pasal 28 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Ini ada satu hal yang menarik. Kalau sebutan kita akan memperingati hari kita masuk ke surga, ini pun kejadian sama. Amin ya. Waktu Yesus sudah naik ke surga, Matius 28 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan pelan-pelan, teman-teman bisa perhatikan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 17. Ketika mereka melihat dia, mereka ngapain? Menyembahnya. Tetapi beberapa orang ngapain? Ragu-ragu. Ini kejadiannya kapan? Ini
berdoa loh, sama-sama ibadah loh, sama-sama menyembah. Tetapi Alkitab mencatat dengan sangat jelas, beberapa orang kenapa? Ragu-ragu. Padahal berapa banyak mujizat yang dibuat Yesus, yang mati bangkit, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, air menjadi anggur, 5.000 orang dikasih makan, angin hujan badai lebat turun pada Yesus. Tidak itu saja, Yesus mati di kayu salib, dia mati, pada akhirnya dia bangkit, mujizat luar biasa. Tetapi masih apa? Ragu-ragu. Anak muda kasih Tuhan, dalam hidupmu sehari-hari saya mau tanya, berapa banyak mujizat yang kau terima? Kesehatanmu, dalam perkuliahanmu, dalam pendidikanmu, bagaimana Tuhan menjaga orang tua kita, bagaimana Tuhan memberkati perekonomian kita, bagaimana Tuhan membuka sampai hari boleh sehat. Alkitab katakan itu semua perbuatan Tuhan, tapi kita masih ragu-ragu. Kita ibadah hadir ibadah sih, berdoa sih iya, baca firman-Nya Tuhan iya, menyembah sih angkat tangan. Alkitab bilang ragu-ragu. Ini kejadiannya waktu Yesus mau naik ke surga. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, iman yang pertama yang harus kita hindari, ciri-ciri iman yang tidak berkualitas, ketika kita berdoa dengan ragu-ragu. Kira-kira Tuhan berkati nggak sih ya? Kira-kira Tuhan sanggup tolong saya nggak sih? Kira-kira aku bisa sembuh nggak sih? Dia berdoa sih, Tuhan berkati aku ya. Masa iya sih? Tuhan tolong kerjaanku ya. Masa Tuhan tolong sih? Gitu. Teman-teman saya mengatakan, biarlah segala perbuatan kita, segala tindakan kita kerjakan dengan apa? Dengan iman. Kita satu dua contoh, satu orang murid Yesus. Yohanes pasal yang ke-20. Saya akan baca kepada kita ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucuk dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan apa? Percaya. 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata padanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun apa? Percaya. Amin. Teman-teman dikasihi Tuhan, ini Thomas murid yang unik. Kenapa? Kalau saya lihat arti namanya Thomas, itu artinya luar biasa. Artinya kemegahan, artinya sukacita, artinya kebahagiaan. Ini Thomasnya namanya keren. Dari tiap bahasa demi bahasa artinya bagus-bagus. Amin ya. Tetapi sebagus-bagusnya nama Thomas, dia tak percaya dengan Tuhan. Amin ya. Sekeren-kerennya arti nama Thomas, dia percaya pada suatu kapan waktu ditunjukkan buktinya. Teman-teman yang mudah dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kau hadir ibadah dengan wajahmu yang terbaik, dengan dandananmu yang terbaik. Engkau mungkin hari ini hadir dengan tampilanmu yang terbaik, tetapi janganlah kau rusakkan terbaikmu itu dengan ketidakpercayaanmu itu. Amin ya. Mari sama-sama kita hadirkan Tuhan di tempat kita ini. Kita ibadah dengan penampilan yang terbaik, dengan iman yang terbaik juga. Amin. Kita ibadah angkat tangan dengan kualitas yang terbaik, tapi iman kita pun berkualitas di hadapan Tuhan. Amin ya. Alkitab berkata di ayat yang ke-29 dalam ini, kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah kita, berbahagialah saya, berbahagialah anak muda Bethlehem yang tidak melihat namun percaya kepada Tuhan. Amin ya. Saya senang dengan pujian tadi. Pujian yang keberapa ini? 4. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, kan gitu kan? Tak pernah oleh telinga, semuanya Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau kita nyanyinya dengan percaya, sekedar nyanyi doang, rame-ramenya saja, amin ya. Musiknya keren, iya, tapi nggak ada impactnya, nggak ada powerfulnya. Kita mau nyanyi kan? Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah dilihat dan didengar telinga, katakan Allah sanggup melakukan apa? Segala perkara, kapan? Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak. Bayangkan begini, Allah sanggup melakukan
bukan, santai aja. Mestinya salah itu. Segala perkara WL-nya nggak nampak kelihatan. Dulu, ini suaranya nggak bagus. Itu kira-kira beriman nggak sih? Jangan pernah lihat sekitar kita dan keadaan kita. Waktu kita memuji nama Tuhan, kita menyembah nama Tuhan, berikanlah yang terbaik buat Tuhan. Amin. Sehingga setiap pujian yang kita naikkan, penyembahannya kita naikkan, di situ Tuhan lihat ada iman kita kepada Tuhan. Yang kedua selanjutnya, apa sajakah ciri-ciri iman yang kosong atau iman yang tidak berkualitas? Yang kedua, iman yang kosong atau iman yang tidak berkualitas adalah iman yang tidak memiliki kasih. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya memberi gambaran sederhana ibaratnya sebuah pohon. Apa ciri-ciri sebuah pohon yang baik? Sebuah pohon yang baik dia bertumbuh, makin lama makin besar, dan tidak saja sebuah pohon yang baik dia menghasilkan buah. Amin ya. Buahnya itu harus manis. Kalau buahnya nggak manis, orang bilang pohon ini nggak bagus, ya kan? Kalau orang bilang buahnya busuk, orang bilang pohon ini nggak bagus. Justru kalau buahnya manis, kalau buahnya yang terbaik, ukuran buahnya segar dan warnanya mengkilaukan mata. Saya mau tanya, yang nikmati buahnya si pohon itu atau orangnya? Yang menikmati buah yang bagus tadi pohonnya atau orang yang punya pohon? Siapa sih pernah lihat pohon makan buah sendiri? Enggak ada. Teman-teman, saya mau katakan, kalau kamu punya iman yang berkualitas, iman yang terbaik, belajarlah untuk berkorban pada orang lain. Teman-teman dikasihi Tuhan, satu buah batang pohon, ketika dia menghasilkan buah, dia tidak pernah menikmati hasil buahnya itu. Mau buahnya manis, mau buahnya buah yang paling mahal, pohon itu tidak pernah nikmati buahnya. Artinya apa? Kalau hidupmu ibaratkan tanaman Tuhan, kita pohon-pohonnya Tuhan. Alkitab berkata kita seperti cabang di cabangnya Tuhan. Kita bertumbuh, kita dibersihkan, kita makin dibersihkan dan dibersihkan untuk berbuah. Saya mau tanya, kira-kira buahnya buat siapa sih? Buahnya buat teman-teman sekitarmu, buahnya buat keluargamu, buahnya buat orang-orang yang belum kenal Tuhan, buahnya orang-orang yang kesusahan, buahnya untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Saya mau katakan dengan sangat jelas, buahnya bukan buat kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kau berpikir kau melayani, engkau menyembah Tuhan dan jadi orang Kristen, dan engkau berharap engkau diberi, saya mau katakan itu iman yang salah. Itu iman yang kosong, itu iman yang tidak berkualitas. Justru iman yang sebenarnya, iman yang berharga itu, ketika dia bertumbuh makin dewasa dalam Tuhan, rohaninya makin kuat di dalam Tuhan, doanya makin sungguh-sungguh kepada Tuhan, pelayanan makin luar biasa, ada buahnya, dia gak nikmati buahnya. Justru dia berikan hatinya pada orang-orang lain yang membutuhkan. Ada orang-orang butuh doanya, ada orang-orang butuh perhatiannya, ada orang-orang yang butuh dukungannya, ada orang yang butuh support daripada dia hadir di sana. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, iman yang berkualitas yang kedua adalah iman yang mempunyai kasih. Mari sama-sama kita baca 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dan ayat yang ke-8. Saya akan baca ayat 1. Demikian firman Tuhan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mau mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku mempunyai sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun apa? Tidak ada faedahnya bagiku. Kalau engkau melayani, engkau menyembah Tuhan, engkau satu pagi-pagi, tapi buahnya tidak lebih pada orang lain, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, teman-teman. Ayat 8 bilang begini, 8. Kasih ciri-cirinya apa? Tidak berkuasa, tidak bersaudara. Nubuat
Saya mau tanya dulu masing-masing sama Kak Tessa dulu. Kak Tessa, kira-kira kalau melihat dirimu sendiri kan layak masuk surga nggak sih? Jawab jujur. Kira-kira kalau melihat kualitas hidupmu sendiri layak masuk surga nggak sih? Amin. Amin itu serasa. Amin. Kenapa? Kita tahu diri kita. Bang Dimas, makanya Bang Dimas, kira-kira Bang Dimas kalau melihat hidup kita Bang Dimas sekarang ini Bang, layak masuk surga nggak sih? Aduh, susah bilang apa ya? Pokoknya berat. Kenapa? Teman-teman, kalau melihat kita nggak layak, nggak ada yang pantas. Kenapa kita bisa masuk surga? Karena kita membawa kasih Tuhan. Kita membawa darah yang tercurah itu. Kita ditebus dengan darah Yesus itu, darah yang mahal itu, darah yang luar biasa itu, darah yang berkuasa itu. Sehingga oleh darah Yesus kita dapat sampai ke surga dengan kasih-Nya Tuhan. Kita bisa menikmati kemuliaan surga dengan kasih-Nya Tuhan. Kita bisa melihat kuasa surga dengan apa? Oleh karena kasih Tuhan yang kita bawa ke surga. Alkitab berkata yang kasih tidak berkesudahan. Nubuat berakhir, bahasa roh berakhir, pengetahuan berakhir. Ketika sampai di akhir zaman, hanya iman-iman yang berjalan dengan kasih, itulah yang bisa menikmati kebaikan daripada Tuhan. Amin. Iman yang kedua yang berkualitas, iman yang kita kerjakan dengan kasih. Jadilah pohon-pohon yang buahnya bukan kau yang makan. Jadilah pohon-pohon yang memberkati banyak-banyak orang. Amin ya. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, bagaimanakah ciri iman yang tidak berkualitas? Yang ketiga, iman yang tidak berkualitas adalah iman yang bergantung dengan keadaan. Siapa di sini kalau punya masalah baru berdoa? Dia tunggu diputusin pacar baru berdoa, tunggu ribut dengan pacarnya baru berdoa, kan gitu kan? Tunggu habis uang isi dompetnya baru dia berdoa. Ya enggak? Tunggu dia punya masalah yang berat baru cari Tuhan. Yang ketiga, iman yang tidak berkualitas itu iman yang bergantung dengan keadaan. Kalau aku susah, kalau aku lagi sakit, aku lagi punya masalah, baru aku beriman, Tuhan tolonglah saya. Kalau kita punya problem yang besar, punya pergumulan yang besar, punya masalah yang berat besar, kita buru gereja, tolong doakan saya. Kenapa? Karena masalah yang besar. Saya mau katakan terlambat. Amin ya. Gunakanlah imanmu dari awal, sehingga ketika kau berjalan, tidak ada yang bisa merusakkan kita. Amin ya. Ketika kau punya masalah, ada imanmu yang melindungimu. Ketika kau punya pergumulan yang berat, ada imanmu yang membuat kau bangkit. Ketika kau punya pergumulan yang besar, ada iman yang memberikan pengharapan yang baru. Amin ya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini jangan beriman tunggu mau ujian. Amin ya. Sebelum ujian beriman dulu, belajar dulu. Amin ya. Jangan beriman Tuhan, aku besok ujian Tuhan, kiranya besok gurunya gak hadir. Siapa yang sedih gitu? Tuhan, aku besok mau ujian Tuhan, biarlah besok dibuat koneksi sinyalnya rusak semuanya Tuhan. Teman-teman saya mau katakan bukan begitu. Justru kalau begini Tuhan, aku besok mau ujian, biarlah seluruh pelajaran yang telah aku pelajari boleh ku mengerti dan ku ingat. Amin ya. Kenapa? Karena kita sudah beriman dulu baru punya masalah. Makanya ada istilah begini kan, setiap pagi sebelum apa? Sebelum hujan kita sudah siap-siap dulu. Iman kita sudah kuat dulu. Kita sudah percaya pada Tuhan dulu. Masalah tetap kita amankan semua. Amin. Kita bercontoh yang pertama, Daniel pasal 1 ayat 8. Bagaimana contoh dari iman yang tidak bergantung pada keadaan? Saya akan bacakan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa minum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan diri. Amin ya. Kita tahu siapa Daniel. Dia orang yang berpengetahuan. Dia orang pemuda yang terbaik di kampungnya. Amin ya. Dia orang hebat. Dia orang pintar. Dan kepintaran Daniel itu terbukti di mana-mana. Kemana dia pergi, siapapun rajanya dia dipercaya. Amin ya.
Tetapi yang luar biasanya, Daniel tidak bergantung dengan keadaan. Amin ya. Ayat mengatakan begini, apa ini? Daniel berketetapan hati, berketetapan iman untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Sekalipun tawaran raja luar biasa, maka semeja dengan raja, menikmati makanan-makanan yang terbaik, karena dia tahu makanan itu dipersembah oleh berhala. Dan dia bilang, makanan raja aku makan. Kenapa? Aku tidak mau mengotori imanku. Jangan karena makanannya ini kesempatan, begitu kan? Kapan lagi bisa makan enak? Hajar sudah enggak. Dan dia berketetapan untuk tidak menyantap makanan raja. Kenapa? Pada zaman itu setiap kali raja akan makan, sebelum dinikmati oleh raja, makanan ini dibawa bersembah berhala, dinuakan dulu di bawah patung-patung, baru ke istana. Daniel tahu itu, sehingga apa? Dia tidak mau menodai imannya. Lihat contoh yang lain, Daniel 6 ayat 11. Saya akan bacakan ayat 11. Perhatikan ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berturut-turut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa lakukannya. Artinya apa? Sebelum ada masalah, sebelum ada surat penghukuman, Daniel sudah sering berdoa. Amin. Artinya apa? Sebelum ada problem, imannya udah tumbuh dulu, imannya udah kuat dulu, sehingga waktu ada masalah yang besar, ada tekanan yang besar, Daniel gampang aja. Tetap dia berdoa tuh. Ya kan enggak? Ayo kabur kenapa? Kita mau dibunuh. Ayo kabur. Daniel enggak. Dia tetap berlutut. Dia bilang, Tuhan, sertai aku Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya hanya Tuhanlah sumber pertolongan yang ajaib. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini engkau penuh dengan terkejut-terkejut. Amin ya. Masalahnya kok begini? Itu tandanya sebelum-sebelumnya imanmu belum kau bereskan sama Tuhan. Amin. Tapi kalau imanmu sudah beres, ada masalah yang besar, ada problem yang luar biasa, masalah itu bisa ditangani dengan segera. Amin. Kenapa? Karena kita punya iman yang berkualitas. Contoh yang kedua, dia lagi sama-sama. Daniel pasal yang ketiga, ayat 16 sampai 18. Baca bersama-sama yuk. 2, 3, ya. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab pada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian pengadilan itu dan dari dalam tangan Tuanmu, ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin ya. Bayangkan Sadrak, Mesak dan Abednego pada waktu itu, di antara seluruh orang-orang Yerusalem yang percaya kepada Tuhan pada waktu itu, semuanya berlutut menyembah patung. Hanya 3 orang ini yang berdiri tegak. Dia bilang begini, Raja, katanya, seandainya kata Tuhan kami tidak menolong kami tidak sembah patung itu, tetapi kami percaya bahwa Tuhan kami sanggup menolong kami dari perapian itu dan dari tangan-Mu, ya Raja. Amin ya. Inilah iman yang tidak mengenal keadaan. Dia tetap bertumbuh. Makin ditekan dia makin bertumbuh. Makin punya masalah makin dia bertumbuh. Makin berat problemnya dia makin bertumbuh. Amin. Iman yang tidak bergantung dengan keadaan. Seringkali kita kalau kecewa dengan hamba Tuhan, kecewa dengan teman satu pelayanan, kecewa dengan teman di gereja, kita ngapain? Enggak ibadah. Kita dipercayakan pelayanan, kita enggak suka dengan teman yang melayani, kita tolak pelayanan. Kenapa? Kayaknya enggak cocok dengan dia. Emang kita yang tentukan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kau hari ini ibadah, biarlah ibadah dengan iman yang berkualitas. Bukan karena lihat merek gerejanya, bukan karena melihat siapa hamba Tuhannya, melihat siapa worship leadernya, siapa yang
ini, bukan. Tapi kita menyembah, kita beribadah, kita melayani oleh karena kita melihat kepada Tuhan. Amin. Sehingga apapun problemnya, kita tidak bergantung dengan keadaan. Mau punya uang, mau gak punya uang, mau putus cinta, mau baru pacaran, semuanya berbahagia. Kenapa? Karena iman kita berkualitas di dalam Tuhan. Contoh yang terakhir, baca sama-sama Roma pasal 4 ayat yang ke-8. Saya akan akhiri di sini. Roma pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Baca bersama-sama dengan suara yang Roma pasal 4 ayat 18. Kita baca dengan suara yang terbaik. 2, 3, ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Anak muda yang luar biasa dikasihi Tuhan, hari ini apa cita-citamu? Hari ini apa pergumulanmu? Pada malam hari ini apa permohonan doamu? Mungkin kalau lihat keadaan kita nggak bisa, kalau melihat situasi kita nggak bisa, melihat siapa orang tua kita nggak bisa, melihat latar belakang pendidikan kita, sekolah kita, skill kita nggak bisa. Tapi biar kita seperti Abraham, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, tidak ada alasan untuk beriman, tidak ada alasan untuk bercita-cita, namun kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap kita berharap, tetap kita beribadah, tetap kita berdoa, tetap kita menyembah Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Tuhan pengharapan kita sungguh ada, dan Dia memberikan yang terbaik untuk masa hidup hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan mengirim kita dengan luar biasa. Amin. Biarlah malam hari ini kita akan berdiri bersama-sama, kita akan menyembah Tuhan, tapi kita menyembah dengan iman yang berbeda. Kita angkat tangan dengan angkat tangan yang berbeda. Engkau menyanyi dengan yang berbeda. Engkau menyembah Tuhan, menyembah yang berbeda. Apanya yang berbeda? Iman kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdiri bersama-sama. Saya udah main musik, singer, seluruhnya teman-teman. Kita antusias, kita mau menyembah Tuhan. Siapkan imanmu yang terbaik, hatimu yang terbaik. Saat kita melihat jalanmu, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ajarlah menjadi pohon-pohon yang bertumbuh dengan baik, pohon-pohon yang besar, pohon-pohon yang bertumbuh dengan lebat ya Tuhan. Tetapi biar itu berbuah-buah ya Tuhan, berbuah-buah yang baik, berbuah-buah yang manis. Dan dia belajar untuk mempunyai iman yang mempunyai kasih, iman yang tidak ragu-ragu Tuhan, iman yang tidak melihat keadaan. Karena bersama dengan Yesus kami akan melihat perkara-perkara yang besar dan luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami akan sembah Engkau Tuhan. Tapi biarlah kali ini kami menyembah dengan iman yang